Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aku akan mengantarmu. Tidak, aku akan pulang sendiri. Tolak Bella hingga membuat Arnold terdiam. Aku juga akan pergi. Kini Julian yang buka suara dan Arnold hanya menganggukkan kepalanya. Arnold terus berdiri di depan bar miliknya, menyaksikan mobil Bella dan Julian yang mulai berjalan, menjauh dan meninggalkan tempatnya. Menghela nafas berat, Arnold pun kembali masuk ke dalam bar. Julian tak langsung pulang ke rumahnya, melainkan mengikuti kemana mobil Bella akan pergi. Sesuai kesepakatan mereka bertiga tadi, pagi ini Bella akan langsung mengatakan kepada Azam tentang perceraian mereka. Dan selama proses cerai itu berlangsung, Bella memutuskan untuk pindah ke negara Singapura. Julian dan Arnold mendukung. Mereka berdua bahkan siap membantu Bella dalam hal apapun. Mendapatkan dukungan dari kedua sahabatnya membuat Bella jadi lebih tegar. Ia tak merasa sendiri lagi. Ya, masalahnya dengan Azam tak akan membuat hidupnya terhenti. Waktu akan terus berjalan dan ia punya kehidupan yang harus dijalaninya sendiri. Entah bagaimana jadinya nanti, namun Bella pun akan berusaha mencari kebahagiaannya sendiri. Jam 8:30 pagi, Bella sampai di mansion miliknya. Melihat mobil Bella yang sudah masuk ke dalam mansion itu pun, Julian menghembuskan nafasnya lega. Jujur saja, ia masih sedikit khawatir Bella akan melakukan tindakan di luar batas, bunuh diri misalnya. Tapi melihat Bella yang nampaknya baik-baik saja, Julian pun segera berlalu dari sana. Dan Bella masuk ke dalam mansion itu dengan langkahnya yang agak gontai. Efek alkohol itu ternyata belum sepenuhnya hilang. Bella bahkan tak peduli saat beberapa pelayan menyapanya dengan hormat. Ia malah tersenyum sinis, merasa jijik sendiri. Bella sangat yakin jika semua pelayan di mansion ini sudah tahu hubungan antara suaminya dan Raya. Hanya dia seorang sajalah yang tidak tahu. Bella sungguh merasa dibodoh-bodohi oleh suaminya itu. Menjijikkan, gumam Bella pelan. Ia nyaris saja jatuh saat hendak menaiki anak tangga. Namun untunglah Azam datang dan menahan tubuh Bella. Bukannya senang, Bella malah langsung mendorong tubuh Azam untuk menjauh. Bella tak sudi tubuhnya disentuh oleh pria hina seperti Azam. Kuperingatkan satu kali lagi, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku lebih baik jatuh, ucap Bella sengit. Ia bahkan mengangkat jari telunjuknya dan mengarahkannya di wajah Azam. Melihat Azam yang bergeming, Bella berdecih. Sedari semalam, Azam menunggu kepulangan Bella, dan saat Bella masuk ke dalam mansion tadi, Azam duduk di sofa ruang tamu, namun Bella tak melihatnya. Bella hanya terus berjalan dengan langkahnya yang gontai. Ada yang ingin aku bicarakan. Katakan, potong Bella cepat, tak ingin basa-basi. Ia pun ingin segera mengatakan jika ia akan mengajukan gugatan cerai. Tidak di sini, ayo pergi ke ruang kerjaku. Lagi, Bella berdecih seraya tersenyum miring. Kenapa? Kamu tidak ingin wanitamu itu melihat kita bicara? Bella langsung bergidik menatap jijik pada Azam. Jangan membuang waktuku, Zam. Tidak perlu membahas banyak hal. Semua yang kamu katakan hanya terdengar seperti omong kosong di telingaku. Timpal Bella sengit. Aku akan mengajukan gugatan cerai setelah kita berpisah. Terserahmu mau melakukan apa. Tapi sebelum kita berpisah, aku mohon padamu, sangat mohon, sembunyikanlah wanitamu itu baik-baik. Jangan biarkan aku melihat wajah kotornya. Jangan biarkan dunia tahu jika dia adalah perusak rumah tangga kita.
Setelah mengatakan itu, Bella kembali melangkahkan kakinya, meninggalkan Azam yang terpaku di tempatnya berdiri. Melihat Bella yang mulai menaiki anak tangga dan menjauh, sebelum Bella benar-benar menghilang dari pandangannya, Azam segera berlari dan menyusul sang istri. Sampai di atas tangga, Azam kembali menahan tangan Bella dan secepat kilat pula Bella menepisnya. "Jangan sentuh aku," pekik Bella dengan kemarahannya. Mendapatkan sentuhan Azam benar-benar membuatnya muak. "Dengarkan aku dulu," pinta Azam. Ia bicara dengan pelan, sadar posisinya memang salah. Bella hanya diam dan menatap tajam suami brengseknya ini, meskipun ia sungguh malas mendengarkan kalimat yang akan diucapkan oleh Azam. "Aku akan mengeluarkan Raya dari mansion ini, tapi kita jangan bercerai sekarang. Ini masih terlalu awal, Bel. Apa kata keluarga kita nanti?" tanya Azam, sebuah pertanyaan yang membuat Bella geleng-geleng kepala. "Kurasa otakmu memang sudah benar-benar rusak, Zam. Keluarga. Jika kamu masih memikirkan mereka, harusnya pikirkan dulu sebelum bertindak. Perbuatanmu dengan Raya itu sungguh menjijikkan. Meskipun kita tidak saling mencintai, tapi kita sudah menikah, Zam. Kamu sudah mengikat janji suci di depan Tuhan," bentak Bella sungguh geram. Tak habis pikir dengan apa yang diucapkan oleh Azam itu, meminta waktu lebih untuk terus menyakiti dirinya dan mencari aman untuk dirinya sendiri. "Maafkan aku, Bel." "Jangan minta maaf," hening. Keduanya hanya diam dan terdengar isakan tangis Bella di lantai 2 mansion itu. "Setelah 2 tahun baru kita berpisah." "Itu terlalu lama, 3 bulan lagi aku akan mengajukan gugatan cerai," putus Bella lalu segera pergi dari sana. Masuk ke dalam kamarnya dan mengemas semua barang miliknya. Hari ini juga Bella akan meninggalkan mansion ini. Azam masih berdiri di tempat yang sama, bahkan ia hanya diam saat melihat Bella yang melewatinya dengan menarik satu koper, turun dan meninggalkan dirinya. "Maafkan aku, Bella. Dulu aku sungguh bingung sampai mengambil keputusan untuk menikahimu," lirih Azam. Ia pun sangat menyesalkan hubungannya dengan Bella akan berakhir seperti ini. Saat itu juga Azam memerintahkan Ben untuk mengikuti Bella, lalu menyiapkan satu mata-mata bayangan yang akan terus mengawasi istrinya itu dimanapun Bella berada. 1 bulan berlalu, kini Bella sudah tinggal di Singapura bersama sang asisten Via. Kesibukannya sebagai model masih terus berlanjut. Ia justru menggunakan itu untuk menghilangkan pikirannya atas Azam. Sesekali Julian dan Arnold mengunjungi Bella di sana. Azura juga ikut, meskipun ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Zura mulai bertanya-tanya karena tiap kali mereka berempat berkumpul, tak ada satupun di antara ketiga temannya yang membicarakan sang abang, Azam. Seperti hari ini. "Bel, apa hubunganmu dengan abang baik-baik saja?" tanya Zura saat ia dan Bella sedang berada di dapur mengambil beberapa minuman dan buah yang akan mereka bawa ke balkon apartemen. "Iya, kami baik-baik saja. Kenapa?" jawab Bella tanpa ragu. Ia bahkan menjawab dengan lancar hingga membuat Zura jadi semakin bingung. Baik-baik saja, namun tidak pernah membicarakannya sekalipun. "Kapan kalian terakhir bertemu?" Kemarin Mas Azam mengunjungiku ke sini," jawab Bella bohong. "Bohong, kemarin abang ke desa Parupai bersama ibu." Dek, seketika jantung Bella serasa mau copot. Akhirnya Bella hanya bisa menampakkan senyum kuda. "Maksudku, kemarin aku dan Mas Azam baru saja melakukan panggilan video saat dia di desa Parupai," balas Bella hati-hati, dan Zura hanya tersenyum kecil.
Meski tahu jika Bella tengah membohonginya karena sebenarnya Azam kemarin tidak pergi ke desa Parupai bersama sang ibu. Azam masih menyibukkan dirinya di MK. Itu hanya akal-akalan Zura saja. Senyum kecil Zura itu akhirnya berubah jadi senyum getir, sadar jika kini Bella, Julian, dan Arnold sedang menyembunyikan sesuatu darinya.